Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan, menghadirkan kita dalam kehidupan ini senantiasa akan diuji. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan di ayat yang lain Allah juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bil syarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Kami akan menguji dengan kesulitan dan kesenangan, keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kami akan dikembalikan hanya kepada kami. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, maksud dari ayat tersebut, kami akan menguji kalian dengan kesulitan dan kesenangan, kesehatan dan penyakit, kekayaan dan kefakiran, halal dan haram, ketaatan serta maksiat, petunjuk dan kesesatan. Dalam menghadapi ujian tersebut, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, agar kita menjadi orang yang ahsanu amala. Dalam 2 ayat surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh amat berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar.
Dari kedua ayat tersebut kita dapat mengambil hikmah mentadaburinya, bahwa Allah dalam ayat ini memanggil khusus kepada orang-orang yang beriman, menunjukkan betapa penting perintah Allah untuk bersabar dan melaksanakan salat. Meminta pertolongan dengan sabar dan salat adalah tuntutan dan konsekuensi keimanan seseorang. Sabar adalah kunci keberhasilan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, Allah memerintahkan agar kita meminta pertolongan dalam setiap hal dengan bersabar dalam menghadapinya. Seorang hamba jika bersabar dan menunggu keberhasilan yang Allah berikan, maka niscaya masalah yang dihadapinya akan menjadi ringan. Jika kita mendapat suatu musibah, maka kita butuh bersabar dalam menghadapinya. Bersabarlah dan peganglah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna an-nasr ma'as sabr wa anna al-faraja ma'al karab wa inna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran, dan sesudah kesulitan itu pasti datang kemudahan. Hadis riwayat Ahmad. Kesabaran meliputi 3 hal. Yang pertama, sabar dalam taat. Untuk bisa menghadiri panggilan sholat 5 waktu di masjid, perlu kesabaran. Banyak ujian yang ingin menuntut nafsu kita. Di tengah subuh yang pekat, masih mengantuk, berat untuk bangun, tetapi panggilan azan, maka kita bersabar, karena tidak ada toleransi untuk tidak memenuhi panggilan azan untuk salat berjamaah di masjid. Sebagaimana kisahnya Abdullah bin Ummi Maktum, beliau yang buta meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak menghadiri panggilan azan karena tidak ada penuntunnya. Maka Rasulullah bertanya, apakah engkau mendengar suara azan dari masjidku ini? Dengar wahai Nabi. Maka datangilah, penuhilah, meskipun dengan merangkak. Subhanallah. Tidak ada toleransi, kecuali kalau memang betul-betul sakit dan ada udzur syar'i. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Tidak kalah beratnya bersabar meninggalkan maksiat dibandingkan sabar memenuhi perintah Allah, sama-sama beratnya. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi takdir buruk berupa musibah. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga berkata, adapun salat maka akan menjadi penolong dalam setiap urusan dunia maupun agama. Sehingga disebutkan dalam hadis an Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hazabahum amrus shalah. Dari Hudzaifah radhiyallahu an, dia berkata, apabila baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui suatu kesulitan, maka beliau
bergegas mengerjakan salat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Tentunya di sini bukan hanya salat wajib, salat sunat juga demikian. Karena bunyi hadis demikian, ketika beliau menghadapi satu masalah, maka beliau segera melakukan salat. Salat akan terasa berat bagi orang yang tidak khusyuk. Wa innahu lakabiratun illa 'alal khashi'in. Yang dimaksud orang yang khusyuk di sini adalah orang yang beriman, yang benar-benar menundukkan dan merendahkan diri terhadap perintah Allah. Mereka mengetahui keutamaannya dan pahalanya yang besar, maka mereka pun bersegera dalam melaksanakannya dengan penuh semangat, energi, serta minat yang besar. Karena mereka mengetahui nilai serta mengetahui kedudukannya, maka mereka tidak merasa berat. Sehingga salat dalam perintah salat Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Allah SWT menggunakan kata fas'au, bersegeralah memenuhi panggilan salat Jumat. Sehingga ketika kita mengetahui keutamaan bagaimana janji Allah melalui Rasulnya, ketika kita bersegera mendatangi salat Jumat, pahalanya bertingkat-tingkat. Bahkan ketika khatib telah naik ke mimbar, maka malaikat pun menutup buku catatannya. Karena apa? Mendengarkan khatib. Dengan pengetahuan yang demikian fadilah, yang demikian besar, maka kita tentunya akan fas'au ila dzikrillah, segera memenuhi panggilan Allah, wa dzarul bai', dan meninggalkan jual beli, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kesibukan dunia. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang mengetahui dengan keimanannya. Dalam menghadapi kesulitan dan godaan dunia, dalam surat Az-Zariyat Allah menggunakan kata fafirru. Fafirru ilallah, dan berlarilah menuju Allah. Inni lakum nadhirum mubin. Sesungguhnya aku Muhammad bagi kalian adalah pemberi peringatan yang nyata. Jadi kalau ada masalah, permasalahan yang pelik, musibah, fafirru ilallah, maka mari kita berlari menuju kepada Allah, yaitu dengan salat. Salat akan terasa berat bagi para pemalas dan orang-orang yang lemah imannya, yang tidak mengetahui kedudukan dan keagungan salat. Tanpa kekhusyuan, kita akan merasakan salat sebagai beban yang tidak berpengaruh dan hanya merupakan gerakan-gerakan fisik semata. Sebab dan akibat salat yang tidak khusyuk, dalam beberapa hadis Rasulullah SAW juga mengingatkan kepada kita, sebagaimana diriwayatkan Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda kepada seorang laki-laki yang mengerjakan salat dengan cepat dan tanpa tumakninah, maka Rasulullah
menegurnya, pergilah untuk mengerjakan salat sebab engkau belum mengerjakannya. Sampai perintah ini diulang 3 kali. Nabi SAW pernah ditanya tentang perbuatan menoleh ketika salat, maka beliau pun berkata, itu merupakan curian yang dilakukan setan terhadap salat seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. Sungguh sejelek-jelek manusia adalah orang yang berusaha mencuri bagian salatnya. Kemudian sahabat bertanya, bagaimanakah hal itu bisa terjadi ya Rasulullah? Beliau menjawab, ia tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Di ayat yang lain dalam surat An-Nisa ayat 43 jelas Allah mengingatkan kepada kita, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Ini betul-betul letterlek, orang yang mabuk jelas dia tidak sadar. Tetapi subhanallah, ada banyak orang yang tidak sedang mabuk, namun keadaan mereka ketika sholat tidak berbeda dengan orang-orang yang mabuk. Mereka sama sekali tidak mengerti apa yang mereka ucapkan ketika sholat. Maka marilah kita bermuhasabah, berintrospeksi. Sering ketika sholat pikiran kemana-mana. Tetapi disinilah letaknya kita mengilmui, memahami apa yang kita ucapkan. Karena salah satu penyebab salat kita tidak khusyuk karena kita tidak memahami apa yang kita ucapkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.